Oke, sekarang kita bahas sistem bilangan nyata atau yang suka disebut sebagai sistem bilangan real. Jadi sistem bilangan nyata yang kita ketahui sekarang ini basically adalah hasil dari perkembangan pelan-pelan beberapa bilangan ya, seperti yang kita tunjukkan sebagai berikut. Yang pertama itu yang disebut sebagai bilangan asli. Atau natural number. Isinya 1, 2, 3, 4. 3 titik biasa digunakan matematika untuk menunjukkan dan seterusnya. Jadi ini bilangan yang sering digunakan dalam perhitungan dan juga dikenal dengan nama bilangan bulat positif. Kalau dua bilangan asli ditambahkan atau dikalikan, hasilnya akan selalu sebuah bilangan asli. Yang kedua ini adalah bilangan rasional positif. Jadi ini adalah bilangan pecahan positif atau hasil bagi dari dua bilangan bulat positif, seperti 2/3, 8/5, atau 121 dibagi 17 gitu ya. Nah, bilangan rasional positif ini juga mencakup himpunan bilangan asli yang di atas, yang nomor 1. Karena contohnya bilangan rasional 3/1 itu pada dasarnya adalah bilangan asli 3. Yang ketiga, ini adalah bilangan irasional positif. Ya, bilangan irasional positif ini bilangan-bilangan yang tidak rasional. Beberapa contohnya itu adalah akar 2, kemudian pi. Tapi untuk pembahasan yang lebih dalam itu akan kita bahas nanti. Keempat, ini satu bilangan aja yang kita sebut sebagai 0 ya. Ditulisnya seperti ini. Jadi sebenarnya fungsi 0 ini kenapa ada? Itu untuk memperluas sistem bilangan sehingga kita bisa memiliki jawaban atas suatu operasi pada saat contohnya suatu bilangan dikurangi bilangan itu sendiri. 6 dikurang 6 atau 10 dikurang 10 ya, dan lain-lain. Kemudian bilangan 0 ini juga punya sifat bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya pasti 0. Dan kalau seandainya 0 ini dibagi bilangan apapun, asalkan bilangannya ini bukan 0 juga, ini juga hasilnya pasti 0. Kemudian yang kelima ini adalah bilangan negatif. Jadi basically semua contoh tadi di atas seperti ada tadi bilangan rasional, bilangan irasional, tapi sisi negatifnya. Jadi seperti -3, -2/3, min akar 2, dan seterusnya ya. Apa gunanya? Nah, gunanya ini sama seperti 0 tadi. Jadi gunanya ini untuk memperluas sistem bilangan sehingga kita bisa berkenalan dengan suatu operasi. Misalnya suatu bilangan, katakan 2, dikurangi bilangan yang lebih besar, yaitu 8 misalnya. Atau pi dikurangi 3pi, ya kan? Atau 2 dikurangi 2 akar 2. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar. Nah, sebagai catatan, kalau seandainya di depan bilangan itu nggak ada tanda, maka bilangan tersebut otomatis adalah positif. Jadi 5 itu sebenarnya sama dengan positif 5 ya, atau akar 2 itu sama dengan positif akar 2. Sementara untuk 0 sendiri kita katakan sebagai bilangan rasional tanpa tanda ya. Nah, yang disebut sebagai sistem bilangan nyata atau bilangan real tadi ya,
Ini adalah kumpulan dari bilangan rasional dan irasional, baik itu positif dan negatif dan nol. Jadi di dia ini tercakup bilangan, saya singkat aja jadi bilangan rasional dan bilangan irasional dan nol. Jadi ini baik yang positif, negatif, dia juga baik yang positif maupun yang negatif dan nol. Nanti kita akan ketemu lagi bilangan lain selain bilangan nyata ini, karena kata nyata real ini digunakan sebagai lawan dari bilangan lain seperti nanti itu akar negatif 1. Nah, ini ada satu lagi bilangan yang kita sebut itu bilangan imajiner. Ya, atau bilangan khayal kadang-kadang. Nah, ini contohnya itu akar -1. Nah, ini sangat berguna dalam beberapa ilmu sains dan juga matematika juga. Tapi kalau tidak dispesifikasikan suatu variabel, itu berarti kita mengerjakannya dalam bilangan nyata.